anak Betawi. Ya, akhirnya PDIP memutuskan hari ini mengusung Pramono Anung Rano Karno. Iya. Tapi jangan seneng dulu loh. Ini jangan-jangan teka-teki karena pagi-pagi Anies sudah keluar dari rumah di Bilangan Lebak Bulus, nggak tahu menuju kemana. Takutnya tiba-tiba menuju DPP PDIP, ternyata berpasangan dengan Rano Karno. Ya. Tapi apapun itu, coba kita simak pernyataan Rano Karno di rumahnya. Check it out. Persiapannya dulu Bang, kan nanti rutenya ke DPP dulu. Ya. Nah, nanti saya dengarnya juga bakal naik oplet ya, insya Allah. KPUD, Bang. Insya Allah ya hari ini diputuskan untuk kita daftar, bukan ke KUA ya, KPU. Ya. Kalau KUA sama artinya insya Allah kita akan mulai dari DPP. Ya kalau namanya di Betawi kan kalau keriaan tuh mesti ada sesuatu jembrang-jembrengnya kan. Maka insya Allah ondel-ondel, tagamang keromong, oplet ada, terus kemudian ya parade Nusantara supaya apa rame, supaya apa tuan rumah tahu kita tamu datang bawa keramaian nih. Tapi yang pasti bawa bahagia, kita semua bahagia harus senang apapun keputusannya. Inilah udah keputusan gitu. sama Tanjidor juga nggak Bang? Ada Tanjidor, cuman sayang Jenap Sarah enggak, gue bilang ntar aja jangan turun sekarang. Nggak ikut berarti dia Bang? Kagak, apalagi Atun kok katanya lo kaki udah diamputasi, udah ntar aja deh kalau udah nyoblos aja deh. Diantarin sama siapa aja Bang nanti? Surprise. Yang pasti ini, ya maaf, karena ada ketentuan di KPU tuh nggak boleh lebih dari 20. Tapi 200 orang boleh di sekitar. Nah, ya maaf kata nih, kalau kita ngikutin teman-teman kader partai udah pada mengikut nih. Cuman pokoknya kita bagi deh. Artinya semua bebas buat siapa aja. Cuman kalau rame-rame nggak bisa masuk ke dalam rame-rame. Karena ya mungkin tempat kecil, terbatas supaya ya artinya ini kan cuma pendaftaran aja, ambil formulir, mungkin ada beberapa formulir yang kita isi. Tapi yang pasti alhamdulillah dalam waktu 2 hari semua persyaratan udah gitu. Tinggal besok kita kalau jadi suntik. Kan kesehatan mesti ambil darah. Bang nanti ke kantor DPP bakal ketemu Bu Mega atau gimana Bang? Saya belum tahu, tapi artinya yang pasti calon gubernur ada di sana. Gitu. Kalau Bu Mega apakah hadir? Mungkin dalam tanda kutip tidak, tapi tetap DPP hari ini bekerja karena dalam sisa waktu 2 hari ini, hari terakhir besok, semua kepengurusan untuk calon gubernur maupun wakil gubernur atau wali kota bupati harus selesai. Karena itulah makanya hari ini kemarin mungkin belum dideklarasikan yaitu Jakarta, Jabar dan Jatim. Mungkin hari ini. Bahkan kemarin Mas Andika sudah daftar ke Jawa Tengah. Nah, itulah mekanisme yang kita ini gitu. Bang berarti ini fix dengan Pak Pramono kan ya Bang? Karena kita yang tarik sono. Berarti belum pasti dong? Ya kita nggak mau ngomong pasti, yang pasti kalau kita udah daftar. Selama janur bulan melengkung. Oh gitu? Insya Allah. Nanti dari DPP ke KPU naik oplet Bang berarti? Kita naik oplet. Jadi mungkin insya Allah saya sama Mas Pram naik oplet. Gitu. Karena memang cari yang dekat, maka hari ini kita gantung oplet. Kan. Kalau dari sini ke sono mehek dia, agak nyampe. Bang Mandra ngenaikin. Bang Mandra antar belakangan kita turunin. Soalnya makannya banyak. Kalau diadak sekarang. Bang ini kan persiapan mempersiapkan daftar ke KPUD kan cukup singkat Bang. Ada pesan khusus nggak dari Bu Mega? Mungkin barangkali yang disampaikan ke Bang? Tentu yang kita ikuti kan mekanisme. Hari ini pendaftaran. Kemudian pendaftaran ada persyaratan. Misalnya tadi nanya berapa banyak, nah, kita nggak bisa banyakin. Boleh cuman nggak boleh lebih 200, yang ke dalam mungkin cuma 20 orang. Itu arahan Ibu. Nah, itu bagian dari kedisiplinan kita kan. Kalau kita mau rame-rame ya maaf kata marching band kita ada 500. Hari ini ada marching band, cuman nggak banyak, 40 gitu. Artinya pesan Bu Mega dan ikuti aturan gitu Bang? Ikutin semua tuh. Bang udah nyusun visi dan misi belum? Visi misi itu kan sudah terbuat. Karena dalam pengertian begini, selalu kita DPP itu memberikan guidance kepada seluruh calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati atau wali kota, yaitu visi misi nasional, ya kan, agar pembangunan itu ada kesinambungan. Nah kalau kita mau pahami, nawacita itu adalah visi misi yang diberikan oleh presiden. Artinya itu tim daripada partai yang menyiapkan itu. Gitu. Oke, jangan kebanyakan sini abis ntar bahannya. Oke, yang pasti gue mau video, bikin video. Bukan, gue buat ini. Instagram Bang. Instagram.
Iya, sepertinya udah resmi. Anies nggak bisa maju Pilkada Jakarta. Iya, bukan seneng. Sedih. Sedih. Aku sedih. Bagi pendukungnya. Ya. Iya. Sedih bagi pendukungnya. Nanti rencananya dari DPP PDIP di Jalan Diponegoro menuju ke KPU itu kan dekat ya. Itu masih di bilangan sekitar Menteng. Nanti rencananya Sidol mau naik oplet ya, diiringi dengan kesenian daerah asli Betawi. Kalau ini Betawi asli nih. Kalau yang kemarin itu Betawi zaman nih. Ya, zaman Betawi. Zaman Betawi menguasai. Nah, ini nanti mudah-mudahan berlangsung meriah dan aman serta damai. Tentang terpilih apa nggak terpilih itu nanti soal lain. Ya. Kalau sudah ada gerakan yang sangat masif, tidak memilih calon kepala daerah yang diusung dari PDIP, ya resiko. Ya. Masih banyak berkembang di media sosial bahwa Anies dijegal. Siapa yang dijegal? Orang nggak punya modal mau nyari partai, pengennya numpang ya nggak bisa lah. Ya. Siapa yang jegal? Satu. Yang kedua, beredar juga di media sosial bahwa semua calon dan semua partai politik kenapa sih takut kepada Anies? Kenapa semuanya pada takut kalah? Bukan takut kalah. Jangan GR dulu. Anies itu kalau bisa jadi dan berkuasa, kita udah tahu semuanya di 5 tahun sebelumnya. Membangun juga yang enggak. Yang model kayak panitia 17 Agustus aja. Ngecat genteng warga. Kan aneh, ini sekelas gubernur ngecek genteng warga. Ya. Aduh, bikin patung bambu ketak-ketik, bikin patung sepatu. Ini kan nggak puku semua. Duitnya dihambur-hamburin cuma kayak begitu-gitu doang. Sementara yang penting-penting dia nggak bisa ngelaksanain apapun. Kayak macet, nggak punya solusi. Banjir nggak punya solusi. Malah banjir dipasang jaring supaya sampahnya nggak masuk ke kali. Itu penyebab banjir. Kan nggak nyampe gitu ya. Nggak nyampe untuk seorang gubernur itu. Nggak nyampe itu loh. Bukan masalah semuanya takut pada Anies. Ya takut lah. Takutnya karena anggarannya dihabisin dengan tidak menghasilkan apa-apa. Banjir. Meluap kemana-mana. Disangkanya bukan banjir itu. Parkir air. Telurnya botong. Ya. Aduh, banjir parkir air. Kayak gitu-gitu loh. Ya. Kemudian semua dibikin jalur sepeda. Malah ada jalan di Tebet kalau nggak salah, saya pernah lewat. ROW-nya mungkin cuma 6 atau 8. ROW itu lebar jalan. Untuk persimpangan mobil papasan aja udah sempit. Kanan kiri diambil jalur sepeda. Sisa tengahnya itu, jangankan untuk simpangan. Satu mobil saja udah nggak muat. Ini aneh gitu. Yang model-model kayak begitu tuh. Ya nggak ngerti sih, gimana nggak ngerti. Nggak ngerti sama sekali, orang ini nggak ngerti gitu. Satu, nggak ngerti. Kedua, dan berbahaya bagi negara, daerah, bangsa, dan Indonesia. Ini masalahnya bukan kok takut pada Anies semuanya takut kalah ya. Bukan. Anies itu nggak bisa ngapa-ngapain. Udah mendingan balik lagi ke kampus deh. Nah kalau kampus nanti banyak acara tuh dia tuh. Bikin seminar, bikin apalah gitu ya. Intinya yang memprovokasi mahasiswa gitu. Ya. Halo. Untuk sekelas kepala daerah, jangankan presiden, untuk sekelas kepala daerah aja nggak mampu. Nggak punya, di thinkingnya itu ngapain nggak punya. Itu loh masalahnya.
Bukan masalah kok semua takut pada Anies. Ya takut anggaran dihabisin, tidak berbekas apa-apa. Itu aja. Supaya orang pada ngerti ya, karena lagi heboh di media sosial kok semua orang pada takut ke Anies ya, takut kalah ya. Enggak, itu soalnya, itu masalahnya. Oke ya, coba kita lihat ke KPU sebentar lagi acara pendaftaran calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cayo.